Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adela Yuwana SHMH. Saya merupakan dosen program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Hukum Dagang. Mata kuliah Hukum Dagang merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Untuk bisa mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan telah lulus mata kuliah prasyarat, yaitu Hukum Perdata. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas mengenai berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis, yang substansinya dirancang agar mahasiswa mempunyai kemampuan menganalisis dan menjelaskan secara dogmatik dan praktik hukum dagang. Mata kuliah Hukum Dagang substansinya meliputi dasar hukum dagang di Indonesia yang dikaitkan dengan hukum perdata, lembaga pembiayaan, hukum asuransi, hukum perlindungan konsumen, hukum perusahaan, monopoli dan persaingan tidak sehat, dan mengkaji permasalahan dalam hukum dagang dan bisnis. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu hukum dalam mata kuliah ini ialah 1. Lulusan mampu menunjukkan integritas, tanggung jawab, profesionalisme, etika akademik, dan kepedulian sosial dalam mengkaji, menyusun, mengevaluasi, serta memberikan rekomendasi penyelesaian masalah hukum dan kebijakan secara jujur, objektif, inklusif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lulusan mampu menguasai konsep teoritis bidang-bidang hukum utama secara mendalam, meliputi hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, internasional, bisnis, agraria, lingkungan, dan lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma hukum, fakta, data, dan nilai keadilan serta kebutuhan masyarakat. Adapun berdasarkan rencana pembelajaran semester, model pembelajaran yang saya gunakan ialah case study dengan pendekatan student center learning. Melalui model ini, mahasiswa dituntut untuk aktif dan partisipasif dalam proses belajar mengajar. Sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah ini ialah metode pemecahan masalah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, maka di akhir setiap pertemuan perkuliahan ini akan dilakukan evaluasi berupa post-test guna mengkaji pemahaman mahasiswa terkait materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, sesi perkuliahan ditutup dengan penarikan kesimpulan serta pemberian tugas terstruktur sebagai bentuk penguatan materi yang telah disampaikan. Sebelum kelas berakhir, mahasiswa diarahkan untuk mempelajari materi pertemuan berikutnya pada buku ajar yang sudah diupload pada e-learning Universitas Teguh Umar. Selanjutnya, mari kita simak bersama cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Hukum Dagang, khususnya pada materi klausula baku dalam perlindungan konsumen. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini rekan-rekan mahasiswa semua? Oke, semangat ya hari ini. Kita lanjutkan perkuliahannya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang klausula baku. Sebelumnya, Ibu mau tanya, materi sebelumnya ada yang ingat kita sudah bahas apa? Ya, Habib, silakan. Materi sebelumnya adalah mengenai tentang hukum perlindungan konsumen. Nah, hukum perlindungan konsumen itu merupakan aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban si pelaku usaha dengan konsumen dalam kegiatan usaha, seperti itu, Bu. Oke, good, Habib. Terima kasih ya.
Oke, sebelumnya kita udah bahas tadi hukum perlindungan konsumen, yang mana dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, hari ini kita melanjutkan bagian daripada hukum perlindungan konsumen tersebut, yaitu klausula baku, ya. Oke, teman-teman ada yang tahu klausula baku itu apa? Belum tahu ya? Oke, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, untuk mengetahui konsepsi klausula baku. Nah, kita harus tahu dulu klausula baku itu apa. Nah, secara umum klausula itu kita artikan dia sebagai perjanjian. Nah, nanti kita juga akan mempelajari konsep-konsep daripada perjanjian itu sendiri. Nah, yang kedua, kemudian untuk mengetahui larangan-larangan dalam klausula baku. Nah, ini nanti kita lihat ada ketentuan-ketentuan yang mana ini menjadi syarat ketentuan bahwa klausula baku ini diperbolehkan oleh undang-undang. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk dan contoh klausula baku. Nah, yang ketiga ini nanti kita akan bahas contoh-contoh ataupun bentuk-bentuk klausula baku yang biasa diterapkan oleh pelaku usaha. Oke, kita lihat yang pertama, konsep klausula baku. Nah, tadi saya sebutkan klausula baku ini adalah bagian daripada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini dasar hukumnya Undang-Undang berapa? 899 tentang perlindungan konsumen. Nah, di situ ada pengertian klausula baku, yaitu di pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Nah, rekan-rekan semua bisa lihat, ini ada kata-kata kunci ya. Secara sepihak. Kemudian ini dituangkan di dalam dokumen atau perjanjian. Artinya, klausula baku ini adalah perjanjian yang mana dia dibuat terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Konsumen nggak punya hak ini untuk membuat perjanjiannya, isi perjanjiannya. Tapi pelaku usaha yang membuatnya. Nah, ini untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat ataupun mempermudah kegiatan usahanya. Dan ini diperbolehkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oke. Selanjutnya, walaupun klausula ini dibuat oleh satu orang, yaitu pelaku usaha, tapi dia harus memperhatikan ya yang namanya ketentuan peraturan mengenai perjanjian. Yang pertama, kita harus pahami dulu, kita harus tahu dulu klausula yang dibuat apakah sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian. Di mana kita bisa lihat syarat sah perjanjian? Pasal 1320 KUH Perdata. Nah, apa saja? Masih ingat? Apa saja? Yang pertama? Kesepakatan, kecakapan, objek, suatu hal tertentu ya. Yang keempat, suatu sebab yang halal atau klausa yang halal. Nah, poin 4 ini adalah poin yang terpenting. Kenapa? Karena kita harus lihat isinya halal enggak. Isinya udah sesuai enggak dengan ketentuan yang ada di pasal 18 nanti tentang klausula baku. Oke. Kemudian selain 1320, kita juga harus memperhatikan pasal 1338 KUH Perdata, yang mana isinya ialah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, di sini ada asas yang namanya kebebasan berkontrak. Jadi semua orang boleh buat perjanjian apa saja, isinya apa saja, tapi ini harus sah. Sah dalam hal ini apa? Dia tentu harus memperhatikan 1320 KUH Perdata tadi, ya kan? Ketika dia sudah sah, maka ini sebagai undang-undang bagi si pelaku usaha dan konsumen dan mengikat bagi mereka yang membuatnya. Nah, ini harus kita perhatikan ya, 1338. Nah, selanjutnya kita juga harus melihat 1337 KUH Perdata. Apa isinya? Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang yang pertama oleh undang-undang. Kedua, kesusilaan. Dan yang ketiga, ketertiban umum. Artinya,
suatu sebab itu, suatu hal klausul yang halal tadi yang kita sampaikan di poin keempat 1320 ya, klausul yang halal tadi, dia ini nggak boleh bertentangan dengan pertama undang-undang, tidak boleh dengan kesusilaan, dan yang ketiga nggak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, artinya klausul baku yang dibuat tadi secara sepihak, satu pihak harus memperhatikan ketiga hal tersebut. Oke, sampai sini rekan-rekan semua paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, apa saja larangan atau ketentuan dalam klausul baku? Nah, ini diatur di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di sini ada 8 poin yang diatur. Kita lihat yang pertama, tidak boleh adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi pelaku usaha tuh nggak boleh apabila ada kerusakan konsumen wajib tanggung jawab. Itu tidak boleh, kan harus dilihat lagi apa sebabnya kerusakan tersebut. Jadi pelaku usaha nggak boleh tuh kasih tanggung jawab itu kepada konsumen. Yang kedua, pelaku usaha tidak boleh menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen. Jadi ketika konsumen komplain mau tukar barang, pelaku usaha menolak, itu dilarang oleh undang-undang ini. Yang ketiga, menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa. Jadi kalau teman-teman check-in hotel misalnya mau refund karena ada suatu hal tertentu, ada halangan, nggak boleh sama pihak hotelnya. Nah, ini dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian selanjutnya, pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Jadi si pelaku usaha ini nggak boleh punya kuasa atas semua kepentingan konsumen. Jadi konsumen punya haknya sendiri, punya kewajibannya sendiri, pelaku usaha juga demikian. Selanjutnya, mengatur perihal pembuktian atas kehilangan kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Jadi pelaku usaha dilarang dia untuk ngaturin ini kalau ada kehilangan konsumen harus buktikan, atau siapa yang harus buktikan. Kenapa? Karena ini menyangkut tadi suatu sebab yang halal tadi. Artinya ini dilarang oleh undang-undang. Oke. Selanjutnya, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat, ya, atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasanya. Nah, ini juga dilarang. Selanjutnya, mengatakan tunduknya konsumen pada aturan perubahan, aturan baru, tambahan, lanjutan, dan sebagainya. Jadi ketika nanti tiba-tiba ada aturan baru, ya, konsumen wajib mengikuti. Ini juga dilarang. Biasanya ini ada di perbankan, ya. Yang terakhir menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Nah, ini 8 poin ini dilarang oleh undang-undang. Oke. Nah, kita coba contoh ya, contoh. Teman-teman nampak nih yang ketentuan di bawahnya, perhatian. Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Oke, sebelum Ibu jawab, ada yang mau coba menjawab ini apa nih kira-kira yang dilarang? Ya, silakan Habib. Dalam kwitansi tersebut, pelaku usaha membuat sebuah klausul baku yang isinya bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Nah, artinya kan si konsumen tidak dapat mengembalikan atau menukar barang yang sudah dibeli dengan alasan apapun. Nah, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, serta melanggar pasal 1337 KUH Perdata, Bu. Oke, nice Habib. Terima kasih ya. Nah, jadi
dari ketentuan ini ya, dia sudah melanggar pasal 18 ayat 1 huruf B tadi, Undang-Undang Konsumen. Yang mana dia juga bertentangan dengan tadi, suatu sebab yang halal dilarang oleh undang-undang di 1337. Oke. Selanjutnya, ini ada contoh, ini penjelasannya ya. Nih, ada contoh yang kedua. Bisa nampak ya, ini ada ketentuan, ini mau booking hotel ya. Di bawahnya ada ketentuan sesuai kebijakan penyedia layanan, item ini tidak bisa di-refund. Nah, sebelum Ibu jawab, ada yang mau coba menjawab ini bagaimana? Ya, silakan Rama. Di contoh 2 tuh kan tertera bahwasanya di klausul tersebut terdapat sesuai kebijakan penyedia layanan itemnya nggak bisa di-refund. Nah, berarti di sini bukan si konsumennya nggak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali atau penyerahan uang yang telah diberikan karena adanya alasan tertentu. Nah, menurut Rahma ini tuh bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada tahun 1999 tersebut, Bu. Oke, Jadi bertentangan. jadi bertentangan ya, nggak boleh ya. Oke, terima kasih Rama, good sekali jawabannya. Oke, jadi ini nih nggak boleh nih. Kalau ketahuan begini, berarti dia sudah melanggar 1337, pasal 18 ayat 1 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi teman-teman kalau lihat nanti di sekitar masyarakat, kalau ada pelaku usaha yang menerapkan klausul baku, ini bisa kita lihat nih, keterkaitannya dengan pasal 18 tadi. Oke. Ini penjelasannya. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Miss Wardi. Jika pelaku usaha menerapkan contoh di atas, apa akibat hukum yang terjadi? Apa akibat hukum yang terjadi? Sebelum Ibu jawab, ada yang mau ingin menjawab? Insanuddin, ya. Silakan Insanuddin. Baik, izin menjawab Bu. Untuk pertanyaan tadi, seperti yang dikatakan Bang Suwardi tadi, bahwasanya apabila bertentangan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, apa akibat hukumnya? Ialah akibat hukum yaitu batal demi hukum. Oke. Nah, berdasarkan dari contoh tadi, bertentangan akibat hukumnya yaitu aturan tadi mengatur tentang objek perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal. Nah, untuk syarat objektif itu sendiri apabila dilanggar maka batal demi hukum. Nah, sedangkan syarat subjektif apabila dilanggar maka dapat dibatalkan. Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih Insan, sangat bagus jawabannya. Jadi, kalau kedua contoh tadi diterapkan oleh pelaku usaha, dia akan mengakibatkan batal demi hukum. Kenapa? Kalau kita melihat pada syarat sah perjanjian 1320 KUH Perdata tadi, kan ada syarat subjektif dan objektif. Apa syarat subjektif? Sepakat dan cakap. Objektif apa? Suatu hal tertentu, ya kan, ada objeknya, kemudian ada suatu sebab yang halal. Nah, ketika syarat subjektif tadi yang tentang orangnya, tentang subjeknya, ya kan, dia melanggar, maka ini dapat dibatalkan akibatnya. Nah, ketika syarat objektif yang ngomongin objek perjanjiannya, ketika ini dilanggar atau tidak sesuai dengan 1337 tadi, maka batal demi hukum. Artinya apa? Perjanjiannya dianggap tidak pernah ada. Nah, begitu ya Miss Wardi, bagaimana, udah paham? Oke. Nah, karena waktu ya, nggak terasa kita sudah di penghujung perkuliahan ini. Sebelum Ibu tutup, apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi ini? Ada yang mau coba? Ya, Rama, silakan Rama. Berarti bisa kita tarik kesimpulan kalau klausula baku ini bukan bisa dibilang perjanjian sepihak, yang dimana dalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh salah satu pihak, yaitu dimana dalam hal ini tuh si pelaku usaha, dan dia ini mengikat dan wajib dipenuhi oleh si konsumen. Nah, sebenarnya klausula baku ini sendiri tuh bisa digunakan asalkan dia tuh nggak bertentangan pada pasal 1320 KUH Perdata dan nggak boleh bertentangan dengan pasal 1338 serta pasal 1337 KUH Perdata. Nah, dalam klausula baku sendiri tuh ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama bisa
dilarang pengalihan tanggung jawab si pelaku usaha dan nggak boleh menolak pembayaran kembali uang yang telah diserahkan terhadap barang atau jasa, dan dilarang untuk menolak penyerahan terhadap barang yang sudah dibeli oleh konsumen, serta pemberian kuasa terhadap si konsumen kepada si pelaku usaha. Oke, terima kasih Rama, sangat bagus sekali. Jadi kesimpulannya adalah walaupun klausula baku itu dibuat oleh salah satu pihak ya, tapi dia tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Ya, di buku ketiga itu tentang perikatan, dia harus memperhatikan itu. Sebenarnya boleh nggak sih Bu? Boleh. Tapi ada ketentuan dan syarat, terutama secara khusus pasal 18 ayat 1 ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi. Oke. Nah, ini ada post test ya. Ini untuk mengukur kemampuan teman-teman terkait materi yang udah Ibu berikan tadi. Ini singkat-singkat, soalnya singkat-singkat, nggak terlalu sulit. Jadi nanti teman-teman bisa coba diklik nih ya, bit.ly post test hukum dagang. Nah kemudian ini ada tugas ya. Tugas ini juga untuk mengukur kemampuan teman-teman apakah paham nggak, sehingga nanti capaian pembelajaran lulusnya juga bisa dinilai di situ tercapai atau tidak. Nah, ini ada tugas kasus yang mana teman-teman, rekan-rekan semua bisa mengaitkan antara kasus ini dengan ketentuan daripada klausula baku ya. Yang mana tugas ini nanti ditulis tangan, kemudian di-scan dan kirim ke email Ibu adelayuana@utu.ac.id dan dikumpul paling lambat itu hari Kamis 16 Juli 2026. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas perusahaan ya, bahas perusahaan yang mana nanti teman-teman bisa lihat bahannya di Pintu ataupun e-learning Universitas Teguh Umar. Oke. Baiklah, Ibu kasih sedikit motivasi, tapi motivasinya ini dalam bentuk pantun ya, supaya teman-teman tetap semangat dalam belajar. Burung merpati terbang melayang. Oke. Hinggap sebentar di atas dahan. Jangan pernah malas belajar ya sayang ya. Oke, karena ilmu adalah bekal kehidupan. Yang mana harapannya ilmu yang teman-teman dapat ini bisa bermanfaat untuk orang sekitar kita. Sesuai dengan kampus kita ya, kampus berdampak. Oke, sekian pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.